Jadi nggak usah kecil hati. Di balik kemangkelan, ya, sakit hati atas peraguan ini, Amerika dan Israel itu syai'un wahid. Cuma mereka main mata, pura-pura jadi mediator untuk kedamaian. Goro kabeh, ya. Itu Amerika, Israel besar, Israel itu Amerika kecil, kan begitu kata M. Nasir dulu ya. Pada Syekh Muhammad Nasir dulu itu mengatakan Amerika itu Israel besar, Israel itu Amerika kecil. Begitu. Jadi bodoh saja. Itu Israel, Bani Israel itu klaim bohong. Ya, Bani Israel itu sudah terusir dari tanah Palestina sejak 2500 tahun yang lalu. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada ayat berbunyi begini di surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira." Allah bercerita bahwa aku tetapkan dalam kitab Taurat bahwa kamu Bani Israel akan bikin kerusakan 2 kali. Jadi ini karakteristik daripada Bani Israel bikin kerusakan. Itu nas Allah, saudara. Bil ardi marratain wa la ta'nulna 'uluwan kabira, dan kamu akan mencongkakkan diri setinggi-tingginya. Fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Wa kana wa'dan maf'ula. Dan kalau janji aku pertama menghadapi kejahatanmu itu, ya, aku akan utus hamba-hamba kami dan mereka masuk ke lorong-lorong rumahmu. Wa kana wa'dan maf'ula, dan ini sudah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika mereka makar pada Nabi Isa untuk dibunuh. Tapi Nabi Isa kalau versi kita nggak sempat dibunuh, diangkat pada Allah ilaih. Kalau versi haula disalib, dibunuh, ya, itu versi mereka. Atau juga diangkat tapi setelah matinya katanya. Enggak seperti itu. Wa ma qataluhu, ya, karena mereka juga masih simpang siur masalah apa itu pembunuhan terhadap bal syubbihalhum. Walakin syubbihalhum, orang diserupakan Nabi Isa alaihissalam. Ala kulli hal, setelah itu hamba-hamba Allah marah sehingga orang-orang Bani Israel ini dikejar-kejar sampai akhirnya mereka hengkang dari tanah Palestina. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu sudah terjadi. Summa radadna lakumul karrata 'alaihi wa amdatnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira al-ayah. Kemudian aku balik lagi, kamu aku unggulkan, aku lebihkan dengan harta dan pengikut-pengikut. Tapi kemudian idza ja'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Kalau nanti datang janji terakhir untuk menghadapi kejahatan ini, akan datang hamba-hambaku membuat suram wajah-wajahmu, wahai Bani Israel. Wali yadkhulul masjidah, dan ini hamba-hambaku, pasukan orang-orang beriman akan masuk ke Masjid Aqsa. Kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana kali pertama dulu mereka masuk. Wali yutabbiru ma'alau tadbira, dan akan menghancurkan, merendahkan semua yang tinggi. Kecongkakan semua akan dihancurkan. Jadi endingnya nanti skor terakhir kemenangan umat Islam. Dan untuk saat ini para eskatolog Muslim mengatakan, eskatolog itu pakar-pakar ahli alamatus sa'ah, itu mengatakan ini nanti di bawah khilafah Al-Mahdi. Ya, khilafah pasti tegak. Sekarang ini terjadi sosialisasi khilafah secara tidak disadari oleh orang-orang yang anti khilafah ini. Ini sekarang orang bicara masalah khilafah. Dulu nggak ada bicara khilafah ini. Tapi dengan mereka ketakutan yang berlebihan, bereaksi berlebihan, ternyata akhirnya menjadi promosi gratis. Orang pada paham masalah khilafah. Walaupun agak disalah tafsirkan atau disalah pahamkan, ya, bahwa khilafah itu nanti bertentangan dengan negara, akan mendirikan negara khilafah. Padahal khilafah itu bukan negara. Khilafah itu dunia.
dunia Islam yang dibatas-batasi dengan batas teritorial, kebangsaan, kesukuan, itu nanti dirajut kerjasamanya bersama-sama dengan semua potensi yang ada pada masing-masing. Itu nanti bekerja sama untuk menghadapi al-Yahud yang semacam ini. Dan itu nanti Masjid Al-Aqsa kita rebut. Tidak harus orang Palestina. Umat Islam terbanyak di Indonesia. Mungkin nanti dari Indonesia yang paling banyak andil untuk merebut sana. Dan harus. Karena kita paling banyak, kita yang harus peduli. Potensi besar itu ada pada kita. Pemimpin-pemimpin ulama habaib terbanyak di Indonesia. Jadi kalau umpama yang memotori nanti gerakan merebut Masjid Al-Aqsa itu dari Indonesia, itu sangat mungkin kan negara terbesar dengan sumber alam yang paling besar, kekayaan yang paling besar. Hanya karena kan dicolong, dirampok oleh penjajah-penjajah itu, kita ini jadi melarat kayak gini. Wah ilah, kita ini multimilioner semuanya. Gak pantas jadi bangsa Indonesia melarat tuh, gak pantas. Karena Amerika, bangsa-bangsa barat semua itu kaya dari Indonesia kok. Masa kita yang punya ini kekayaan kok kita melarat?